Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak. Ya, gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Jadi alhamdulillah baik Bu Yuli ya, sehat. Jadi rencananya saya akan memanggil Ibu Yuli bertemu dengan saya karena kebetulan Ibu Yuli sudah kena giliran untuk disupervisi Bu. Baik, Ya. siap Ibu. Kira-kira siap Ibu Yuli ya? Insya Allah Iya. siap. Nah nanti pada saat supervisi, kira-kira apa sih tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran di kelas nanti? Tujuan saya itu nanti waktu diobservasi itu pada kebetulan nanti materinya itu tentang ekosistem ya Bu. Nah jadi tujuannya itu saya ingin anak-anak itu tidak hanya sekedar hafal atau tahu tentang istilah-istilah gitu. Jadi mereka itu bisa memahami hubungan timbal balik dan juga mengaplikasikannya dalam di lingkungan sekolah, masalah lingkungan di sekolah seperti itu, di lingkungan sekitar mereka langsung aplikasikannya. Tujuannya sih seperti itu, inginnya Ibu. Jadi benar-benar siswa bisa langsung mengaplikasikan Betul. apa yang sudah mereka pelajari di sekolah. Iya. Kemudian kalau mau ditekankan area pengembangannya pada bagian mana Ibu Yuli? Saya inginnya Ibu nanti bisa melihat area pengembangan itu pada kualitas pertanyaan Bu. Nah jadi bagaimana nanti saya mengajukan pertanyaan ke siswa, apakah pertanyaan itu sudah cukup memancing mereka untuk berpikir kritis lah seperti itu. Jadi tidak hanya masih level anak itu sekadar ingatan saja. Jadi nanti bagaimana saya bisa memancing anak-anak untuk bisa berpikir kritis seperti itu intinya. Jadi Bu Yuli ingin menerapkan nanti anak-anak sudah pada tahapan C4 nih Bu ya, mulai dari C4. Jadi yang lain sudah tidak difokuskan lagi langsung untuk supaya bagaimana supaya siswa bisa berpikir kritis. Oke Bu Yuli, kemudian nanti tentu ya perlu strategi kan? Iya betul. Ya, strategi, kemudian metode. Kira-kira strategi dan metode seperti apa yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas yang akan Ibu gunakan? Rencananya nanti mau menggunakan model PBL gitu Ibu. Nanti berbasis masalah, problem learning. Terus strateginya nanti menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Terus nanti ada diskusi, mereka nanti juga ada kolaborasi, terus juga nanti saya akan bawa mereka ke lingkungan langsung di sekitar sekolah, langsung saya bawa ke lapangan gitu. Tentunya nanti perlu juga alat dan media yang digunakan di dalam pembelajaran. Kira-kira apa yang Ibu Yuli siapkan untuk alat dan medianya? Baik, yang pastinya tentunya adalah nanti ada PowerPoint seperti itu yang akan saya siapkan untuk memulai pembelajaran terlebih dahulu di dalam kelas. Jadi untuk memancing, memberikan pemantik, kemudian juga nanti menyajikan ada satu kasus masalah yang nantinya akan diteruskan mereka ketika mereka melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Nah seperti itu. Kemudian juga nanti media yang ada di lingkungan sekolah. Seperti kebetulan di sekolah itu kan Bu ada kolam. Nah nanti rencana di sana nanti akan ada terjadi proses pembelajaran seperti itu. Jadi media yang digunakan tidak hanya media yang ada di dalam kelas, tapi juga nanti ada yang di luar kelas gitu ya. Oke. Kemudian nanti juga ada asesmen kan Bu di dalam pembelajaran. Asesmen seperti apa yang nanti akan Ibu Yuli terapkan di dalam pembelajaran nanti? Asesmennya nanti saya akan gunakan yang formatif untuk melihat proses pembelajaran mereka itu selama berlangsung itu dan juga sumatif Bu. Jadi untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran itu tercapai saat kegiatan pembelajaran. Jadi Ibu siap sudah dengan medianya, dengan segala persiapannya di dalam pembelajaran nanti yang akan dilakukan. Oke Bu Yuli, nanti kapan nih kita bisa deal untuk tanggalnya yang saya bisa mensupervisi Ibu Yuli? Kira-kira kapan ya Bu? Oke baik. Kalau berdasarkan jadwal yang saya punya, itu nanti ada Bu di hari Selasa. Kebetulan hari Selasa itu saya ada mengajar 3 jam pelajaran dan itu dari jam pertama. Jadi pagi itu Bu. Nah jadi kayaknya lebih enak kayaknya kalau bawa anak-anak di pagi itu masih mereka dalam keadaan fresh gitu ya Bu. Jadi di jam pelajaran 1, 2, dan 3 Ibu di hari Selasa depan. Di hari Selasa jam 1, 3. Insya Allah saya bisa Bu ya, kebetulan saya tidak ada jadwal keluar, nanti Ibu Yuli persiapkan. Baik Ibu, siap. Akan mensupervisi.
Terima kasih Ibu atas waktunya nanti untuk melihat saya melaksanakan pembelajaran nanti. Semoga apa namanya rencana yang mau saya kembangkan itu bisa terlaksana lah seperti itu. Oke Bu Yuli, semangat ya. Siap. Bu Yuli, tadi saya sudah melihat, mengobservasi Ibu ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas, terlihat siswa antusias. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas tadi, Bu? Gimana ya Bu ya? Kalau secara pribadi saya luar biasa senang sekali Bu, karena selain pembelajaran ini memang sudah kita rencanakan dari pra observasi, kemudian RPP-nya juga sudah kita diskusikan, lalu di lapangan anak-anak juga antusias dan berjalan dengan sangat baik gitu ya Bu. Jadi apa ya, sangat-sangat senang sekali Bu. Jadi kalau satu kata itu saya bilang wow gitu ya Bu. Nah, ya karena semuanya itu berjalan dengan sesuai rencana lah seperti itu Bu. Ya walaupun memang tidak sesempurna yang apa namanya yang diharapkan benar gitu ya, pasti ada lah kendala-kendala itu, tapi secara umum overall ya lancar saja kalau menurut saya, dan saya sangat-sangat bahagia senang seperti itu. Kalau diberi skor angka dari 1 sampai 10, kira-kira perasaan Ibu senangnya di posisi berapa Bu? 9,9. Berarti Ibu benar-benar merasakan bahagianya ketika sekali melaksanakan pembelajaran. Memang terlihat antusias tadi Bu ya. Ibu berhasil menguasai anak-anak, penguasaan kelas juga terlihat sangat baik Bu ya. Jadi memang betul-betul Ibu sudah siap untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Menurut Ibu Yuli, keberhasilan siswa selama dalam pembelajaran ini seperti apa Bu? Menurut saya berhasil sih Bu, karena anak-anak hampir semuanya aktif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran itu tadi. Tapi apakah Ibu Yuli melihat ada siswa yang mengalami kesulitan ketika di dalam melaksanakan pembelajaran tadi, terutama ketika Ibu menerapkan untuk melatih siswa berpikir tingkat tinggi tadi? Oke, baik Ibu. Memang dari keseluruhan itu saya merasa saat sesi mengaplikasikan itu ada satu kelompok Ibu yang masih apa ya, tampak kebingungan gitu untuk menghubungkan dari teori itu ke praktek gitu. Memang ada satu kelompok yang terlihat kebingungan itu. Nah, Ibu setelah melihat seperti itu, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan yang Ibu alami tadi di dalam pembelajaran tadi? Apa ya, sepertinya bisa buat jembatan untuk apa ya Bu, berupa analogi konkret seperti itu Ibu. Mungkin seperti itu bisa ya Bu, untuk memahami konsep abstraknya itu. Jadi tadi akan menggunakan analogi Bu ya di dalam pembelajaran supaya siswa betul-betul bisa memahami. Nah, kemudian apakah ada ide-ide lain supaya melatih siswa mampu untuk berpikir tingkat tinggi ini? Baik Ibu, sepertinya bisa dengan menggunakan jurnal reflektif ya Bu ya. Kalau menurut saya, jadi apa namanya, siswa yang kurang berani bicara di kelas itu dia bisa menuangkan aplikasi pemikirannya itu dalam tulisan seperti itu. Jadi anak yang apa introvert ya, tidak suka berbicara banyak, dia bisa menuangkan pikirannya lewat tulisan-tulisan. Mungkin bisa seperti itu Ibu. Luar biasa Bu Yuli idenya. Jadi dengan jurnal reflektif nanti kita bisa mengetahui betul tadi kata Ibu ya, mungkin anak yang tidak terbiasa untuk mengungkapkan dengan lisan, dia bisa menuliskan. Dari situ nanti bisa kita analisis di mana kekurangannya dan di mana kelebihannya yang siswa dapat selama pembelajaran. Jadi nanti bisa jadi bahan referensi Ibu untuk melakukan perbaikan di pembelajaran yang berikutnya. Iya. Ibu Yuli, secara umum Ibu Yuli sudah melakukan pembelajaran dengan baik, dengan ide-ide tadi yang baru, melakukan analogi, kemudian akan membuat jurnal reflektif. Semoga nanti bisa Ibu terapkan untuk di pembelajaran berikutnya. Terima kasih Ibu Yuli sudah mau disupervisi, luar biasa. Semoga ini bisa menjadi langkah ke depan Ibu untuk
perbaikan ke depannya. Mungkin itu saja dari saya, Bu Yuli. Teruskan untuk semangat mengajar siswa-siswa, jadilah seorang guru yang dirindukan oleh siswanya. Oke, Bu Yuli. Baik Ibu, terima kasih. Saya juga mau mengucapkan terima kasih atas waktu Ibu bersedia untuk melihat saya mengobservasi dan memberikan umpan balik yang membangun, sehingga nantinya saya bisa lebih memberikan yang terbaik lagi untuk siswa-siswa kita. Mohon dampingan dan bimbingannya lagi Ibu setelah ini agar anak-anak kita bisa menjadi penerus bangsa yang cerdas. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum.